Takbiran berkumandang dari masjid-masjid sekitar, tapi rumah kosku malah sunyi senyap. Penghuninya sudah pada mudik, tinggal aku sendiri di rumah besar ini. Janda tanpa anak, cuma ditemani gemericik air di kolam kecil depan teras. Aku baru mau duduk di ruang tamu sambil minum teh, tapi tiba-tiba suara berisik dari dapur terdengar. Langkah kaki, suara panci beradu pelan. Oh iya, Aris. Dia satu-satunya penghuni kos yang belum mudik, katanya. Nggak kebagian tiket. Kasihan juga sih. Tapi, ya di umurku yang sudah kepala 4 ini, ada pria lajang seperti dia di rumahku jadi hiburan tersendiri. Aku melangkah ke dapur pura-pura mengecek, dan benar saja, dia sedang berdiri di depan kompor. Celana pendek hitam dan kaos oblong putihnya terlihat kontras dengan kulit sawo matang itu. Rambutnya agak acak-acakan, seperti baru bangun tidur. Masih betah di dapur malam-malam gini nih, Riz? Tanyaku sok santai. Aris sedikit terkejut, tapi cepat tersenyum. Senyumnya itu, aduh bikin lututku lemas. Lapar bu, mau bikin mie? Aku nyengir mendekat ke meja dapur, pura-pura merapikan botol kecap. Lah, kasihan amat, besok lebaran malah makan mie. Aris menggaruk kepalanya, canggung. Iya, gimana lagi bu, belum sempat belanja. Aku melipat tangan di dada, menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Besok makan di sini aja ya, saya masak opor sama sambal goreng ati, daripada kamu makan mie instan terus. Matanya sedikit membesar, seperti tak percaya. Wah, boleh banget bu, tapi apa nggak kerepot? Aku tertawa kecil, memainkan anak rambutku yang terlepas dari sanggul. Repot sih enggak, tapi kamu harus nemenin ngobrol ya, biar nggak sepi. Aris tersenyum, kali ini lebih lebar. Siap bu, saya temenin sampai bosan. Ah, anak ini, cara ngomongnya bikin jantungku nggak karuan. Aku berdehem, lalu pura-pura sibuk merapikan peralatan dapur. Ya sudah, cepat makan, habis itu istirahat. Besok saya tunggu, jangan telat. Aris mengangguk sambil tersenyum lagi. Dan aku, tanpa bisa menahan diri, malah melirik punggungnya saat ia berbalik menuju kompor. Pagi hari, biasanya ramai, tapi di rumah kos ini masih saja sunyi. Aku baru selesai mandi, mengenakan daster tipis motif bunga-bunga yang jadi favoritku karena adem dipakai. Aku tahu daster ini memang agak tembus pandang kalau kena cahaya, apalagi aku malas pakai bra pagi ini. Tapi, ya siapa juga yang mau lihat? Setelah menyalakan kompor untuk memanaskan opor, aku ke ruang tamu sambil membawa secangkir kopi. Baru saja aku duduk, suara pintu kamar Aris berderit pelan. Dari arah ruang tengah, aku bisa melihat Aris keluar dengan langkah malas, menggaruk kepala. Kaosnya masih sama seperti semalam, tapi kali ini dia hanya pakai celana pendek lebih santai, rambutnya berantakan, tapi malah bikin dia kelihatan lebih muda. Pagi bu, sapa Aris, suaranya sedikit serak. Aku melirik ke arahnya sambil tersenyum kecil. Pagi Riz, baru bangun ya? Semalam tidur nyenyak? Aris mengangguk pelan, tapi matanya, aku tahu benar pandangannya. Dia memandangku, tepatnya ke bagian dadaku yang jelas terlihat samar di balik daster tipis ini. Aku pura-pura tidak sadar, tapi aku sengaja menggeser dudukku sedikit, membuat dasterku semakin melekat. Nyenyak sih bu, katanya, suaranya terdengar agak gugup. Tapi tadi pagi kok ramai banget suara takbiran, jadi kebangun. Aku tertawa kecil, menyesap kopi. Namanya juga malam lebaran, masih mending di sini, gak seramai di kampung. Dia tertawa pelan, tapi matanya belum lepas dari tubuhku. Aku bisa merasakannya, meski dia berusaha mencuri pandang. Oh, Aris, dasar anak muda. Saya bantu masak aja deh bu, katanya tiba-tiba mencoba mengalihkan perhatian. Aku berdiri, sengaja bergerak pelan agar dasterku semakin menunjukkan lekuk tubuhku. Gak usah Riz, kamu kan tamu di sini. Duduk aja di ruang tamu
nanti saya buatin kopi. Dia menggeleng cepat. Ah, nggak enak Bu, masa saya diam aja? Saya bantu aja biar cepat selesai. Aku mendekat ke dapur, tapi tetap mengawasinya dari sudut mata. Saat aku membungkuk mengambil sesuatu di lemari bawah, aku bisa merasakan pandangannya lagi. Kali ini, lebih lama dari sebelumnya, aku berbalik cepat, membuatnya sedikit kaget. Aris, kamu kenapa melamun? Tanyaku sambil tersenyum genit. Enggak Bu, enggak melamun kok. Jawabnya buru-buru, matanya berusaha menatap ke arah lain. Tapi, aku tahu, dia kesulitan mengalihkan pandangannya dariku. Aku mendekat, berdiri, hanya beberapa langkah darinya. Kalau kamu lapar, makan dulu sana, nanti opornya belum siap. Dia menelan ludah, mengangguk cepat. Iya Bu, saya ambil roti aja dulu. Aris segera berbalik menuju meja makan, dan aku tersenyum kecil, puas dengan reaksi anak muda itu. Hari ini baru saja dimulai, tapi aku sudah merasa pagi ini lebih hangat dari biasanya. Pagi itu, dapur dipenuhi aroma opor ayam dan sambal goreng ati yang sedang kupanaskan. Aku sibuk mengaduk kuah opor. Daster tipisku sudah mulai terasa lengket di badan karena udara dapur yang hangat, tapi aku tak terlalu peduli. Aris duduk di kursi dekat meja dapur, memperhatikan setiap gerakanku dengan tatapan yang sulit ditebak. Riz, kamu gak bosan duduk aja? Sana istirahat, kataku meliriknya sambil terus mengaduk panci. Dia tersenyum kecil, matanya tetap tertuju padaku. Enggak Bu, justru seru lihat ibu masak, kelihatan luwes. Aku tertawa kecil, menggeleng pelan. Bisa aja kamu. Tapi tatapannya kali ini beda. Ada sesuatu yang membuatku agak salah tingkah, tapi aku mencoba mengabaikannya. Bu, Aris boleh bantuin? Tanyanya tiba-tiba sambil berdiri. Bantu apa Aris? Tanyaku menoleh sedikit. Aris mendekat, mengambil adukan sayur di tanganku dengan gerakan yang terlalu santai. Bantu aduk opor, nanti ibu capek. Katanya pelan, suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya. Aku menatapnya, sedikit bingung, tapi ada senyum kecil di wajahku. Tumben Riz, perhatian amat. Dia tidak menjawab, malah saat berdiri di sampingku, tubuhnya terlalu dekat. Lengannya menyentuh lenganku, aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Riz, jangan deket-deket gitu, nanti tumpah. Kataku pelan, mencoba memberi jarak, tapi dia tetap di sana, matanya menatapku, bukan ke panci. Ibu cantik banget pagi ini, ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Aku terkesiap, jantungku tiba-tiba berdebar. Riz, jangan bercanda, ini panas loh. Aku gak bercanda Bu, katanya lagi. Suaranya makin pelan tapi jelas, tangannya berhenti mengaduk dan dia berbalik menghadapku. Aku terdiam, napasku terasa berat, apalagi saat dia menatap mataku begitu dalam. Ini bukan seperti Aris yang biasanya. Anak ini mulai berani, mulai nekat. Riz, jangan kayak gini, gak sopan tahu. Tegurku berusaha mengembalikan suasana. Tapi dia malah tersenyum kecil, langkahnya maju sedikit, membuat jarak di antara kami semakin tipis. Tapi, ibu gak marah kan? Ini yang ibu mau kan? Ucapnya berbisik pelan, aku tergagap mencoba mencari kata-kata. Ini gak bener, Riz. Kamu itu cuma anak kos di sini. Gak boleh. Sebelum aku selesai bicara, tangannya tiba-tiba menyentuh pinggangku, lembut tapi penuh keberanian. Aku terkesiap, tubuhku membeku, nafasku mulai tak teratur. Bu, aku gak bisa nahan lagi, katanya dengan suara serak. Ibu bikin aku gak bisa berpikir jernih. Aku menatapnya, kaget sekaligus bingung. Riz, ini gak bisa, lepasin tanganmu. Tapi aku tidak bergerak. Aku tahu aku harus menolak, harus mendorongnya menjauh. Tapi entah kenapa tubuhku tetap diam, hanya menatap wajahnya yang begitu dekat. Ibu gak marah kan? Gak apa-apa ya Bu, tenang aja. Tanyanya lagi, suaranya hampir seperti bisikan.
Aku menelan ludah, mencoba bersikap tegas, mencoba menghempaskan tangannya. Tapi ketika dia semakin mendekat, bibirnya hanya beberapa senti dari wajahku. Hatiku mulai goyah. "Riz, jangan Riz," kataku pelan. Suaraku hampir tidak terdengar, hingga aku tak bisa bicara lagi. Tubuhku mengikuti ketika aku diarahkan untuk membelakanginya. Dan, sudahlah. Aris sudah memulainya. Perlahan, namun membuatku tak mampu untuk menghentikan. Kenapa aku bisa nurut? Aku nggak tahu. Tubuhku merespon mengikuti. Dan di dapur pagi itu, aku hanya bisa membiarkan segalanya berjalan begitu saja. Aku duduk di dapur sambil mengaduk teh hangat. Dasterku masih sama, meski sedikit kusut setelah kejadian barusan. Aku masih tersenyum sendiri, memikirkan apa yang baru saja terjadi di sudut dapur ini. Aku tidak menyangka, pagi yang awalnya biasa saja berubah jadi begitu mendebarkan. Dari kamar mandi, suara gemericik air terdengar. Aris sedang mandi. Sebelum masuk, aku sempat mendorongnya pelan sambil tersenyum. "Sudah, mandi sana. Nanti gak enak kalau ada yang datang." Dia cuma tertawa kecil, mengangguk tanpa banyak kata, tapi senyumnya gak hilang. Aku menyiapkan sarapan di meja makan, piring-piring berisi opor ayam, ketupat, dan sambal goreng ati sudah tertata rapi. Saat Aris keluar dari kamar mandi, dia terlihat segar, kaosnya yang baru seperti pas banget, dan rambutnya masih sedikit basah. "Riz, sini makan, perut pasti lapar kan?" Panggilku mencoba bersikap santai meski jantungku masih deg-degan. Dia mendekat, duduk di kursi di depanku. "Wah, kelihatannya enak banget, Bu. Tadi masaknya sepenuh hati ya." Aku tersenyum kecil, melirik ke arahnya. "Bisa aja kamu, tapi ya, masak buat tamu kan harus spesial." Dia tertawa, mengambil ketupat, dan mulai menyendok kuah opor ke piringnya. "Saya nggak berasa anak kos lagi, Bu. Sudah kayak keluarga sendiri di sini." Aku cuma mengangguk pelan, ikut mengambil makanan yang ada di meja. "Ya sudah, anggap saja begitu. Keluargamu di kampung pasti sudah sibuk ya." Ada yang tanya, "Kapan kamu pulang?" Aris terdiam sejenak menatap piringnya, kemudian dia mulai cerita. "Iya, Bu. Tapi saya bilang, mungkin telat sehari. Ibu saya sudah biasa kalau saya suka dadakan kayak gini." Aku mengangguk menyimak. "Kamu anak keberapa sih?" "Anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak saya sudah nikah, punya anak 1. Adik saya masih SMA, Bu," jelasnya sambil tersenyum. "Ibu saya sering nanya kapan saya nyusul nikah, katanya biar cucunya banyak." Aku tertawa kecil, menyuap sedikit sambal goreng ke mulutku. "Wah, berarti ibu kamu sudah gak sabar ya. Kalau kamu sih, nikahnya pasti gampang. Banyak yang suka sama kamu kan?" Dia tertawa pelan, menatapku sambil menggeleng. "Bu, jangan ngejek dong. Gak gampang tahu, apalagi kalau standarnya tinggi." Aku tersenyum, sengaja membalas tatapannya dengan pandangan menggoda. "Standar tinggi? Maksudnya, kamu nyari yang kayak apa?" Aris tampak berpikir sebentar, lalu menjawab sambil tersenyum kecil. "Yang dewasa, perhatian, bisa bikin nyaman, pokoknya yang kayak ibu." Aku terbatuk kecil, pura-pura sibuk mengambil air putih. "Kamu ini bisa aja gombalnya keterlaluan." Dia tertawa lagi, tapi kali ini tidak berkata apa-apa. Kami makan dalam keheningan sebentar, hanya suara sendok dan piring yang saling beradu, tapi suasana terasa berbeda. Setelah selesai makan, Aris bersandar di kursinya, menatapku dengan wajah santai, tapi ada senyum kecil di sudut bibirnya. "Makasih, Bu, sarapannya enak banget." Aku mengangguk pelan, tersenyum tipis. "Sama-sama, Riz. Kalau mau tambah, ambil sendiri ya, jangan malu-malu." Dia mengangguk, lalu berdiri membantu merapikan piring di meja. Pagi ini terasa begitu ringan, seperti tidak ada beban, tapi di sudut hatiku, aku tahu ini
hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Setelah selesai sarapan, aku duduk di ruang tamu sambil mengipasi diri dengan tangan. Udara pagi ini terasa hangat, tapi mungkin kehangatan itu juga karena suasana yang tadi di dapur. Aris keluar dari dapur membawa 2 gelas teh manis. Dia menaruhnya di meja depan kami, lalu duduk santai di sofa. "Bu, teh manisnya udah siap, biar saya yang bikin," katanya sambil menyodorkan 1 gelas ke arahku. Aku menerima gelas itu dengan senyuman. Wah, calon suami idaman banget nih, masakin opor tadi, terus bikinin teh juga. Dia hanya tertawa kecil, lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa. Kalau Bu Laila yang bilang, berarti saya lulus dong. Aku tersenyum, menggoda. Tergantung, kamu lulusnya pakai nilai pas-pasan atau sempurna? Aris tertawa lagi, menatapku dengan mata yang seolah menyimpan sesuatu. Kalau soal nilai sempurna, saya masih belajar, Bu. Tapi kalau gurunya seperti ibu, saya yakin bisa cepat paham. Aku pura-pura melotot, menahan tawa. Ih, kamu ini ada-ada aja. Jangan ngegombal terus nanti kebiasaan. Dia hanya tersenyum tipis, lalu mengaduk-aduk tehnya. Setelah suasana sedikit tenang, Aris tiba-tiba berbicara. Bu, saya tadi dapat kabar dari teman. Katanya saya baru dapat tiket mudik besok. Aku langsung menoleh ke arahnya. Oh, jadi kamu masih di sini sampai sehari lagi? Aris mengangguk, memasukkan 1 sendok gula lagi ke dalam tehnya. Iya, Bu. Jadi masih bisa bantu-bantu di sini kalau dibutuhin. Aku tersenyum tipis, lalu menyandarkan tubuhku ke sandaran sofa. Kalau gitu kamu harus siap nemenin aku terus ya? Soalnya aku sendirian di rumah, gak ada yang nemenin ngobrol. Aris melirikku, senyumnya mulai melebar. Nemenin terus, Bu? Maksudnya 24 jam gitu? Aku pura-pura memukul lengannya pelan dengan bantal sofa. Ih, kamu ini jangan lebay. Maksudnya, iya kalau lagi gak sibuk gitu. Dia tertawa kecil, lalu mengangguk. Baik, Bu, saya siap kok. Kalau butuh ditemenin, tinggal panggil aja. Saya kan gak pergi kemana-mana. Aku menatapnya sebentar, sengaja menambah kesan genit di pandanganku. Beneran nih? Jangan cuma omongan aja ya, kalau aku minta temenin masak, belanja, atau ngobrol-ngobrol sampai malam. Jangan kabur. Aris tampak sedikit kaget dengan nada bicaraku yang terakhir, tapi dia cepat menguasai diri. Kalau itu maunya Bu Laila, ya nggak mungkin saya kabur. Saya malah seneng kok. Aku tertawa kecil, menyesap tehku perlahan. Kalau gitu, aku bakal pastikan kamu nggak nyesel tinggal di sini sampai 2 hari ke depan. Dia hanya tersenyum tipis, lalu menatapku lama. Ada sesuatu yang membuat suasana mendadak terasa panas lagi. Tapi aku mencoba mengalihkan pikiran itu dengan pura-pura fokus ke teh di tanganku. Dalam hati, aku mulai menyusun rencana. Kalau Aris memang berani menerima tantangan ini, aku pastikan dia gak bakal melupakan momen lebaran ini. Sorenya, aku bangun dari tidur siangku dengan mata yang masih setengah terpejam. Rasanya lelahku belum sepenuhnya hilang, tapi udara sore yang mulai sejuk memaksaku untuk segera bangkit. Aku menggeliat pelan di kasur, lalu mencoba duduk di tepi ranjang. Aku menyadari dasterku agak berantakan. Beberapa kancing di bagian atas terbuka tanpa sengaja. Tapi, aku masih terlalu mengantuk untuk peduli. Hah, nanti juga rapi sendiri, pikirku. Dengan langkah gontai, aku keluar dari kamar dan berjalan menuju kamar mandi di ujung lorong. Begitu pintu kamar mandiku dorong perlahan, aku langsung mendengar suara gemericik air. Aku terdiam di ambang pintu. Uap dari pancuran memenuhi ruangan, dan di tengahnya, aku melihat Aris berdiri di bawah shower dengan tubuhnya yang basah kuyup. Dia menoleh dengan ekspresi terkejut, tapi anehnya dia tidak berkata apa-apa.
Mata kami saling bertemu selama beberapa detik sebelum aku buru-buru menutup wajah dengan tangan. Astaga Aris, kamu lagi mandi di sini? Suaraku bergetar antara kaget dan sesuatu yang lain. Aris tetap diam. Sepertinya dia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku mengintip sedikit dari celah di antara jariku. Dan, oh Tuhan, tubuhnya terlihat jelas. Air mengalir dari rambutnya hingga ke dadanya yang kokoh. Aku buru-buru menoleh ke samping, mencoba menenangkan detak jantungku yang tiba-tiba berdebar cepat. Aku gak tahu kamu ada di sini, kataku pelan, berusaha terdengar kesal meski ada nada malu di suaraku. Saat aku berbalik hendak keluar, tiba-tiba tangannya menarik lenganku. Aku terkesiap, tubuhku sedikit tersentak ke belakang. Tunggu Bu, katanya dengan nada pelan tapi tegas. Aku menoleh menatapnya dengan mata membelalak. Aris, apa-apaan kamu? Tanyaku gugup. Dia tidak menjawab, tatapannya tajam. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku tidak bisa berpaling. Bu Laila, tadi pagi ibu bilang saya harus nemenin terus kan? Suaranya rendah, tapi cukup membuatku semakin gugup. Aku mencoba menguasai diri, meski tangannya yang masih memegang lenganku membuat pikiranku kacau. Itu beda Aris, sekarang lepaskan aku, ini gak benar. Gumamku, meski suaraku semakin pelan. Tapi Aris malah mendekat, dan aku tidak tahu kenapa, aku justru membiarkannya. Dia memutar tubuhku perlahan, menarikku ke bawah pancuran, air dingin membasahi tubuhku, membuatku tersentak kecil. Aku masih mencoba melawan, tapi entah kenapa perlawananku semakin melemah. Bulaya, jangan pura-pura gak suka, bisiknya di telingaku. Aku mendongak menatapnya, dan untuk sesaat aku tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhku basah kuyup, daster tipisku menempel sempurna di kulit. Aku merasa malu, tapi di saat yang sama, aku tidak bisa menghindar dari tatapannya. Aris, kita gak seharusnya... Ucapanku terhenti saat tangannya menyentuh pipiku dengan lembut. Aku menutup mata, mencoba mengabaikan gejolak di dalam dadaku. Tapi ketika tubuhnya mendekat, aku tahu semuanya sudah terlambat. Aris memulai dengan perlahan, dan aku. Lagi-lagi, aku malah membiarkan, bahkan mengikuti. Sore itu, kamar mandi menjadi saksi bisu dari sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku tidak tahu apakah aku harus menyesal, tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa aku menikmatinya. Selesai mandi bareng, aku dan Aris keluar dari kamar mandi dengan perasaan yang sulit dilukiskan. Rasanya, tubuh ini terasa lebih ringan, lebih hangat, dan lebih hidup. Aku hanya berbalut handuk, berjalan menuju kamarku dengan langkah pelan. Sambil berjalan, aku menyadari ada bayangan yang mengikutiku, Aris. Aku tahu dia ada di belakangku, tapi aku pura-pura tidak menyadarinya. Senyum kecil terukir di bibirku, sedikit genit, sedikit nakal. Kalau dia ingin mengikuti, biarkan saja. Dalam hati, aku sudah menebak apa yang akan terjadi. Begitu sampai di kamarku, aku membuka pintu dan melangkah masuk. Tapi sebelum aku sempat menutup pintu, Aris sudah menyelinap masuk di belakangku. Mau apa lagi kamu? Tanyaku setengah berbisik, meski tidak benar-benar terdengar marah. Dia tersenyum, senyum nakal yang membuatku sedikit gugup, sekaligus berdebar. Bu Laila, masih sore? Nggak apa-apa kan? Ngobrol dulu sebentar. Tanyanya sambil mendekat. Aku menatapnya sambil berdiri di tepi ranjang. Ngobrol, Aris, kayaknya yang kamu mau lebih dari sekadar ngobrol deh. Sahutku genit, tapi tetap menjaga nada suaraku rendah. Aris mendekatkan wajahnya, matanya menatapku dalam-dalam. Kalaupun iya, ibu keberatan. Bisiknya di telingaku membuat leherku terasa panas. Aku tersenyum kecil, tidak menjawab. Sebagai gantinya, aku berjalan mundur hingga punggungku menyentuh ranjang.
Aris mengikuti, berdiri tepat di depanku, tanpa bicara banyak. Dia membungkuk, mencium keningku, lalu turun ke pipiku. Aku hanya bisa menghela napas pelan, membiarkan apapun yang terjadi berikutnya. Aku duduk di tepi ranjang, sementara Aris ikut duduk di sebelahku, tangannya meraih jemariku, menggenggamnya dengan lembut. Kami berbicara pelan, saling berbagi cerita, sambil sesekali mencuri ciuman kecil di sela-sela kalimat. Dia menceritakan pengalamannya di Jakarta, bagaimana ia bekerja keras untuk mengumpulkan uang agar bisa mudik ke desa. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, meski sesekali tanganku memainkan ujung handuk yang melilit tubuhku. Aris, kamu ini nekat banget ya? Godaku sambil menatapnya. Gak ada yang lebih nekat dari Bu Laila, balasnya sambil tersenyum lebar. Ibu kan yang duluan godain saya. Aku tertawa kecil, tapi tawa itu segera terhenti ketika Aris mendekat lagi. Kali ini, dia membaringkanku di ranjang. Tubuhnya melingkupi tubuhku yang hanya terbalut handuk. Aris, gumamku pelan, tapi dia sudah memelukku erat. Kami terlarut dalam kehangatan sore itu, tubuh kami menyatu sekali lagi. Rasanya seperti waktu berhenti, hanya ada aku dan dia, menikmati setiap momen yang terasa begitu indah dan tak terlupakan. Setelah semuanya usai, aku berbaring di sisinya. Kepalaku bersandar di dadanya yang hangat. Kami berbicara dengan suara berbisik, seolah takut ada yang mendengar, meski kami tahu hanya ada kami berdua di rumah ini. Malam nanti kira-kira mau masak apa, Bu? Tanyanya tiba-tiba. Aku tersenyum, menatap wajahnya yang terlihat begitu ceria. Terserah kamu mau makan apa, kamu mau saya masak spesial. Apapun yang ibu masak pasti enak, katanya sambil mengusap rambutku. Aku tersenyum lagi, merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Sore itu, kami tidak hanya berbagi cerita, tapi juga berbagi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mungkin tidak seharusnya terjadi, tapi entah kenapa terasa begitu benar. Malam itu, aku dan Aris memutuskan untuk keluar rumah. Rasanya malas sekali memasak setelah sore yang melelahkan tapi menyenangkan. Aku mengambil kunci mobil dan Aris dengan sigap menawarkan diri untuk menyetir. Biar saya aja, Bu. Malam ini gantian saya yang ngelayanin ibu, katanya dengan nada menggoda. Aku tersenyum kecil, mengangkat bahu. Ya udah, coba aja, tapi kalau nyasar jangan salahin aku. Aris tertawa kecil sambil membuka pintu mobil untukku. Kami pun berkeliling kota yang tampak sepi setelah lebaran, jalanan lengang dan hampir semua warung makan tutup. Aris, kayaknya malam ini kita bakal kelaparan deh. Aku berkomentar sambil memandang keluar jendela. Dia melirikku dengan senyum jahil. Kalau nggak nemu warung, saya masakin mie instan aja, gimana? Aku tertawa kecil. Beneran bisa masak kamu? Ledekku. Bisa dong, masa nggak percaya? Balasnya santai. Setelah hampir setengah jam mencari, akhirnya kami menemukan sebuah gerobak nasi goreng di sudut jalan. Tepatnya sederhana, hanya ada beberapa bangku plastik, tapi aroma masakannya membuat perutku langsung keroncongan. Aku semangat memesan 2 porsi nasi goreng spesial dengan tambahan telur. Sementara itu, Aris hanya mengamati dengan senyum tipis. Kalau lapar ibu lucu juga ya? Godanya. Aku mencibir genit. Ya iyalah, kalau nggak lucu, kamu pasti nggak bakal betah di sini. Kami menikmati nasi goreng itu sambil mengobrol santai, rasanya sederhana, tapi suasananya hangat. Setelah kenyang selesai makan, Aris mengajakku berkeliling kota. Kami melewati taman kota, alun-alun, bahkan berhenti sebentar di jembatan untuk menikmati angin malam. Aku membuka jendela mobil, membiarkan udara segar masuk. Sesekali aku menoleh ke arahnya, dan selalu mendapati dia mencuri pandang. Ada apa, Riz? Kok liatin aku terus? Tanyaku menggoda.
Dia tersenyum kecil, mengalihkan pandangan ke jalan. Nggak ada apa-apa, Bu. Saya cuma seneng aja. Bisa begini sama ibu, rasanya beda. Kata-katanya membuatku terdiam sejenak. Aku pun merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang berubah di antara kami. Larut malam, kami kembali ke rumah. Saat masuk ke dalam, aku tidak langsung menuju kamarku. Sebaliknya, aku berdiri di depan pintu, menatap Aris yang tampak ragu untuk kembali ke kamarnya. Aris, panggilku pelan. Dia menoleh. Iya, Bu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menarik tangannya dengan lembut. Temenin aku di kamar ya. Kamu besok mau pulang kan? Temenin aku dulu malam ini. Aris terkejut, tapi dia tidak menolak. Dia mengikutiku masuk ke kamar dengan langkah pelan. Saat pintu tertutup, aku berbalik menatapnya dengan senyum tipis. Terima kasih udah nemenin aku malam ini, bisikku sebelum dia meraih tanganku dengan hangat. Malam itu terasa begitu berbeda. Aris yang biasanya malu-malu dan agak kaku, malam ini berubah. Ada sesuatu dalam caranya memeluk, menyentuh, dan memperlakukanku yang membuatku merasa istimewa. Dia tidak terburu-buru, tidak hanya sekadar memenuhi gairah. Dia membuatku merasa seperti wanita paling berharga di dunia. Saat semuanya selesai, aku terbaring di sampingnya, masih dengan napas yang sedikit tersengal. Aku melirik ke arah Aris, yang mulai tampak lelah setelah membuatku lemas. Rambutnya acak-acakan dan dadanya naik turun perlahan. Tapi senyum kecil di wajahnya tak pernah hilang. Aku berbaring miring, memandangi wajahnya yang mulai terpejam. Jari-jariku dengan lembut menyisir rambutnya yang basah oleh keringat. Riz, panggilku pelan. Dia membuka matanya setengah, menoleh ke arahku dengan senyum tipis. Iya, Bu. Aku menggeleng sambil tersenyum. Enggak, cuma manggil aja. Kamu kelihatan capek. Dia mengangguk kecil, matanya mulai berat. Iya capek, tapi seneng. Jawabannya membuatku tersenyum lebih lebar. Ada rasa hangat yang menjalar di dadaku. Aku menyadari malam ini bukan hanya tentang momen fisik. Ini tentang kedekatan yang baru, pertama kali kurasakan dengan seseorang. Aku menggeser tubuhku lebih dekat, menyandarkan kepalaku di dadanya. Dia melingkarkan lengannya di pundakku, dan aku bisa mendengar detak jantungnya yang perlahan menenangkan. Riz, panggilku lagi, kali ini lebih pelan. Gumamnya. Matanya hampir tertutup sepenuhnya. Terima kasih, kataku singkat. Dia hanya tersenyum samar, kemudian memejamkan matanya sepenuhnya. Napasnya mulai teratur, pertanda dia sudah benar-benar lelah dan terlelap. Aku tetap terjaga, memandangi wajahnya yang tertidur damai. Ada rasa puas, bahagia, dan entah apa lagi yang bercampur di hatiku. Senyuman kecil terus menghiasi wajahku. Malam itu aku merasa utuh. Selamat malam, Aris. Bisikku pelan, meskipun aku tahu dia sudah tidak mendengarnya. Pagi itu aku masih terjaga, meski semalaman aku tidak memejamkan mata. Bagaimana bisa tidur kalau pikiranku terus dipenuhi oleh Aris yang berbaring di sebelahku? Rasanya aku ingin mengabadikan setiap detik bersamanya sebelum dia pergi. Cahaya matahari pagi mulai menyelinap lewat celah tirai kamar. Aku mendengar Aris bergeser pelan, lalu dia membuka matanya perlahan. Dia menoleh padaku dan tersenyum tipis. Wajahnya masih setengah mengantuk. Pagi, Bu. Suaranya serak tapi hangat. Aku tersenyum. Jari-jariku menyentuh pipinya. Pagi, Riz. Udah siap buat hari ini. Dia menghela napas dalam, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya. Dan untuk sesaat, dunia di luar kamar ini terasa tidak penting. Belum, Bu. Rasanya berat banget ninggalin ibu. Bisiknya pelan di telingaku. Aku menggenggam tangannya erat. Aku juga, Riz. Kalau bisa, aku gak mau kamu pulang. Aris menatapku dalam, lalu mengecup keningku lembut.
Kami berpelukan erat, seolah waktu tidak akan pernah cukup untuk kami berdua. Pelukan itu diikuti dengan momen keintiman terakhir, sebuah pelepasan rasa yang tidak bisa dibendung lagi. Setelah itu, Aris bangun lebih dulu untuk mandi. Aku masih duduk di tepi ranjang, memandangi punggungnya saat dia berjalan menuju kamar mandi. Ketika dia selesai, gantian aku yang bersiap-siap. Tak lama kemudian, kami sudah rapi dan siap untuk berangkat ke stasiun. Aku mengemudikan mobil dengan diam, sesekali mencuri pandang ke arahnya yang duduk di sampingku. Rasanya ada yang menyesakkan di dada, tapi aku tidak ingin menunjukkannya. Sampai di stasiun, kami turun dengan langkah perlahan. Aku menggandeng tangannya erat, tidak peduli kalau ada orang yang mungkin memperhatikan. "Jaga diri di kampung Yaris," kataku dengan suara sedikit bergetar. Aris tersenyum, menggenggam tanganku lebih erat. "Iya, Bu. Nanti pas saya bakal balik lagi ke sini, jangan lupa sama saya ya." "Ya." Aku tertawa kecil, meski mataku terasa panas. Mana mungkin lupa. Ketika kereta mulai datang, Aris memelukku erat untuk terakhir kalinya sebelum berangkat. Aku berusaha keras menahan air mata saat dia melangkah masuk ke dalam gerbong. Aku berdiri di peron, melambaikan tangan sampai kereta itu menghilang dari pandangan. Dalam hati, aku terus berharap, entah kapan aku ingin melihat dia kembali lagi ke sini, ke rumahku, ke hidupku. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya. Aku sudah setahun bekerja pada bosku, dan selama ini aku bekerja dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Tapi entah kenapa, tiba-tiba saja istri bosku memecat diriku. Padahal aku merasa tak pernah melakukan sebuah kesalahan dalam pekerjaanku. Hal itu tentu saja membuat aku bingung. Apalagi aku dipecat oleh istri bosku di saat bosku sedang pergi ke Jakarta untuk mengurus bisnisnya. Malam itu, sepulang mengantarkan bosku ke bandara, aku pulang ke rumah bosku untuk menyimpan mobil milik bosku. Setelah mobil aku masukkan ke garasi, aku pun mengambil sepeda motorku dan bersiap untuk pulang ke rumah kontrakanku. Namun, istri bosku memanggilku. Katanya, ada yang ingin dia bicarakan sama aku. Dia memintaku menunggu di ruang tamu, dan aku pun duduk menunggunya. Tak lama kemudian, istri bosku menghampiriku dan duduk di depanku. Dan saat itulah, dia memecat diriku tanpa ada alasan yang jelas tentang kesalahanku. "Mulai besok, kamu gak usah kesini lagi. Kamu gak perlu kerja lagi di sini," ketus istri bosku dengan wajah cemberut kepadaku. Kutanyakan padanya, "Memang saya ada salah apa, Bu? Kenapa saya nggak boleh lagi bekerja di sini? Apakah ini artinya saya dipecat oleh ibu?" Tanyaku dengan sedikit rasa bingung dan penasaran. Namun, istri bosku tidak memberikan jawaban yang jelas kepadaku saat itu. Dia malah mengambil sebuah amplop cukup tebal dan melemparkannya ke arahku. "Jangan banyak tanya lagi. Itu ambil saja uang gaji terakhirmu 5 juta. Dan mulai besok, kamu nggak perlu lagi datang ke sini."
ujar istri bosku dengan tatapan yang penuh kemarahan kepadaku. Ku jawab, tapi Bu, saya bekerja di sini kan untuk bos saya, sehingga saya hanya bisa menerima dan melaksanakan apa yang diperintahkan sama bos saya. Bukan apa yang dikatakan oleh ibu, meskipun ibu ini adalah istrinya bos saya. Lagi pula, saya merasa tidak berbuat dan melakukan sebuah kesalahan yang membuat saya layak untuk dipecat dari pekerjaan saya, Bu. Sanggahku mencoba berargumentasi pada istri bosku. Mendengar ucapanku itu, istri bosku kelihatan semakin kesal padaku. Lalu katanya, pokoknya saya nggak senang sama kamu. Mulai besok kamu nggak usah datang lagi ke sini. Titik. Ketus istri bosku. Belum sempat aku menjawab lagi, dia sudah bangkit berdiri dan melangkah, beranjak masuk kembali ke dalam kamarnya. Terdengar pintu kamarnya ditutup dengan suara keras. Aku kaget dan masih bingung saat itu. Saat aku hendak keluar dan pulang ke rumah kontrakanku, Bibik pembantu di rumah bosku mendatangiku. Dia berkata padaku, "Jangan dimasukkan ke hati ucapan Bu Mita ya, Wan. Sepertinya ibu sedang ada masalah rumah tangga sama Pak Heru, bos kamu. Untuk sementara waktu, kamu turutin saja ucapannya. Nanti, kalau Pak Heru sudah kembali dari Jakarta, baru kamu ke sini lagi untuk kembali bekerja menjadi sopir di sini," kata Bik Narsi kepadaku. Ku jawab, "Baiklah Bik, kalau begitu sekarang saya pamit pulang dulu." Aku pun melangkah keluar dan mengendarai sepeda motorku untuk pulang ke rumah kontrakanku. Sampai di rumah kontrakanku, aku jadi nggak bisa tidur karena memikirkan perkataan istri bosku. Dalam hati aku bertanya sendiri, sebenarnya apa salah yang telah aku lakukan sehingga aku bisa dipecat sama istri bosku? Padahal ketika mengantar Pak Heru ke bandara, bosku itu tak pernah bicara sama sekali kepadaku. Bosku malah memintaku untuk rajin bekerja dan mengantarkan istrinya jika istri bosku itu ingin keluar belanja atau jalan-jalan. Sebab Pak Heru rencananya akan berada di Jakarta kurang lebih selama seminggu lamanya. Namun, aku jadi heran kenapa aku malah dipecat oleh istri bosku dengan tanpa alasan yang jelas bagiku. Akan tetapi, aku teringat akan ucapan Bik Narsi, pembantu di rumah bosku. Bik Narsi memintaku bersabar, menunggu sampai Pak Heru, bosku pulang dari Jakarta, supaya aku bisa menanyakan kembali tentang pekerjaanku kepada bosku. Akhirnya, malam itu aku pun mencoba tidur saja. Setelah aku simpan uang 5 juta yang masih terbungkus dalam amplop sebagai gaji terakhirku. Sebelum tidur, aku kembali mencoba mengoreksi diriku dan mengingat-ingat kembali, apakah aku pernah melakukan suatu kesalahan yang membuat istri bosku marah dan sampai tega memecat diriku dari pekerjaanku? Tapi, kurasa aku memang tak pernah melakukan sesuatu yang salah, dan selama ini, aku selalu menyelesaikan tugasku dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ya sudahlah, aku abaikan saja dulu masalahku, dan aku bersiap tidur tanpa memikirkannya lagi. Akan tetapi, baru saja mau terlelap, HP-ku bergetar menandakan ada sebuah pesan yang masuk. Awalnya, aku abaikan juga pesan itu, karena aku pikir paling pemberitahuan dari penyedia jaringan tentang paket dataku, atau mungkin hanya pesan sponsor dan iklan yang biasanya masuk di HP-ku. Tapi, sudah kubiarkan. HP-ku terus bergetar lagi beberapa kali, dan kupikir jangan-jangan itu pesan dari Pak Heru bosku. Akhirnya, kulihat HP-ku yang saat itu sedang aku cas di meja di samping pembaringanku. Setelah kulihat, ternyata ada 6 pesan yang masuk. Bukan dari Pak Heru bosku, melainkan dari Bu Mita istrinya bosku. Aku seketika malas untuk membuka pesan itu, karena aku pikir paling isinya istri bosku itu marah-marah lagi sama aku. Paling juga dia hanya bilang, kalau besok aku nggak perlu lagi ke rumahnya, karena aku sudah benar-benar dipecat dari pekerjaanku di rumah itu. Akan tetapi, saat pesannya tidak aku buka,
dia mengirim pesan lagi ke HP-ku. Sehingga aku pun membuka saja pesan itu. Lagi pula aku juga sudah dipecat dari pekerjaanku dan aku pun sudah menerima uang gaji terakhirku. Pas aku buka pesannya, aku jadi kaget saat itu karena Bu Mita menuliskan cukup banyak pesan padaku. Selain itu, istri bosku juga mengirimkan beberapa gambar yang ternyata merupakan foto dirinya sendiri ke HP-ku. Kata istri bosku, "Coba kamu lihat diriku, apakah aku sudah tidak cantik lagi? Dan apakah aku sudah tidak menarik lagi? Sehingga suamiku tega menduakan diriku?" Tanya istri bosku melalui sebuah pesan untukku. Selanjutnya, istri bosku bilang, "Kamu juga keterlaluan sebagai sopirnya suamiku. Kenapa kamu biarkan bos kamu itu mengkhianati istrinya? Kenapa sebagai sopir, kamu malah bersekongkol membantu suamiku yang memiliki wanita simpanan? Kenapa kamu tidak menyampaikan padaku tentang kebohongan suamiku?" Aku membaca semua pesan dari istri bosku itu, dan jujur aja, aku jadi bingung harus bagaimana menjawab semua pertanyaan dari istri bosku melalui pesan yang dikirimkan ke HP-ku. Sebab aku sendiri tak pernah tahu kalau Pak Heru, bosku ternyata memiliki seorang wanita simpanan, seperti yang disampaikan oleh istri bosku itu. Selama ini, yang aku tahu, bosku itu lelaki yang selalu sibuk dengan bisnis dan pekerjaannya. Bosku juga tak pernah berulah, apalagi sampai berselingkuh dan memiliki seorang wanita lain selain istrinya bosku. Lalu aku pun ingin menjawab pertanyaan istri bosku dengan mengetik pesan balasan. Akan tetapi, belum sempat ku kirim jawabanku, istri bosku sudah lebih dulu mengirim pesannya padaku. Katanya, "Kamu tidak perlu menjawab pesan dari aku, karena aku tahu kamu itu lelaki yang sama saja dengan bos kamu. Paling juga kamu akan berbohong dalam menjawab pertanyaan dariku. Dan ingat, kamu tidak perlu datang lagi ke rumahku mulai besok. Kamu bukan lagi karyawan dan sopir di rumahku." Karena ada pesan seperti itu, aku pun membatalkan mengirim jawaban untuk istri bosku. Karena percuma juga dia sudah menganggap aku berbohong dan bersekongkol dengan bosku. Jadi, kupandangi saja foto istri bosku yang dikirimnya padaku. Dalam hatiku bilang, "Ibu, masih cantik kok, Bu. Dan ibu masih sangat menarik." Bu Mita, istri bosku, berusia sekitar 34 tahun, wajahnya cantik dan perawakannya pun sangat ideal dengan kulit yang putih bersih. Selama setahun bekerja sebagai sopir bosku, aku jarang sekali berbicara dengan istri bosku. Tapi kalau mau jujur, aku sudah lama kagum dengan kecantikan Bu Mita. Walau usia Bu Mita sudah kepala 3 dan aku masih berusia 22 tahun. Saat itu, aku sering bilang ke diri sendiri, kalau suatu saat aku ingin memiliki istri yang secantik istri bosku itu. Namun aku sadar, mana mungkin juga aku bisa mendapatkan istri yang secantik Bu Mita. Biaya perawatannya tentu sangat mahal, dan gak bakalan bisa aku penuhi dengan gajiku yang hanya bekerja sebagai sopir. Kutatap foto Bu Mita yang dikirimkannya padaku. Wajahnya nampak sedih, tapi tak memudarkan aura kecantikannya. Aku jadi gak habis pikir, apa benar bosku menduakan hatinya kepada wanita lain? Sebab Bu Mita menurutku merupakan sosok wanita ideal dan sangat sempurna. Jadi, apalagi yang dicari oleh Pak Heru jika benar bosku itu memiliki wanita simpanan? Tanpa sadar, ku ketik kembali pesan yang sebelumnya sempat aku hapus. Lalu kukirimkan saja untuk membalas pesan dari istrinya bosku itu, sebelum aku akhirnya pulas tertidur malam itu. Selama setahun ini, aku merantau ke kota, aku pernah bekerja di warung makan sebagai pelayan, dan terkadang menjadi sopir pickup untuk belanja ke pasar. Di warung itulah aku bertemu dengan Pak Heru, bosku yang akhirnya menawarkan padaku untuk bekerja di kantornya sebagai sopir kantor.
Karena aku orangnya rajin dan tak banyak bicara. Jika sedang melaksanakan tugas dan bekerja dengan penuh tanggung jawab, Pak Heru kemudian memintaku menjadi sopir keluarganya. Tapi setelah setahun bekerja pada bosku, aku baru mengetahui ternyata rumah tangga bosku sebenarnya tidak sebahagia kulit luarnya. Padahal selama ini banyak orang bilang Pak Heru dan Bu Mita adalah pasangan yang sangat serasi. Suaminya gagah dan tampan, sementara istrinya cantik rupawan. Kehidupan ekonomi mereka pun termasuk menengah ke atas karena Pak Heru merupakan pengusaha kontraktor. Sedangkan Bu Mita bekerja sebagai ASN yang lumayan punya jabatan. Selama ini, keduanya juga nampak harmonis dan sekali rukun. Meskipun di usia pernikahan mereka yang sudah 12 tahunan, mereka belum juga dikaruniai anak. 2 hari setelah aku dipecat oleh istri bosku itu, aku menghabiskan waktu di rumah kontrakan saja. Bahkan, aku sudah bilang ke ibu kos pemilik kontrakanku, kalau kemungkinan aku tak akan tinggal lagi di sana. Aku pikir lebih baik aku pulang kampung saja untuk membawakan gajiku untuk ibuku di kampung halaman. Sebab ibu pasti membutuhkannya untuk biaya sekolah 2 adikku yang masih SD dan SMP. Akan tetapi, baru saja aku mau memberitahu ibu kosku, aku lihat sebuah mobil berhenti di depan rumah kontrakanku. Saat itu, kulihat Binarsih, pembantu rumah tangga di rumah bosku, turun dari mobil yang ternyata sebuah mobil Grab. Setelah membayar ongkosnya, Binarsih lalu melangkah ke rumah kontrakanku. Wanita berusia 40 tahunan itu tersenyum padaku sambil berkata, "Untung kamu belum kemana-mana, Wan. Masuk dulu yuk. Yuk, ada yang ingin Bibik sampaikan, Wan." Katanya, seraya menarik tanganku masuk ke dalam rumah kontrakanku. Kutanya padanya, "Ada apa, Bik? Kok sampai menyewa Grab hanya untuk mencari rumah kontrakan saya?" Kataku. Saat itu, Binarsih menceritakan padaku tentang masalah rumah tangga bosku. Kata Binarsih, sebenarnya sudah 2 bulan ini, bosku dan istrinya seringkali terlibat pertengkaran. Bu Mita memergoki isi chattingan di HP Pak Heru dengan wanita simpanan Wan. Dan ternyata benar kalau Pak Heru diam-diam memiliki istri simpanan selain Bu Mita. Kata Binarsih dengan wajah yang serius. "Masa kamu sebagai sopirnya bos kamu nggak tahu kalau Pak Heru nikah lagi, Wan? Jangan-jangan emang kamu bersekongkol dengan Pak Heru ya, Wan?" Tanya Binarsih kepadaku. Ku jawab, "Berani sumpah demi apapun, Bik, saya sama sekali nggak tahu urusan pribadi bos saya. Lagi pula, saya jarang bicara selama bekerja pada bos saya," jawabku. Setelah Binarsih menceritakan hal itu, aku baru paham kenapa Bu Mita sampai tega memecat aku dari pekerjaan. Rupanya, dia berpikir kalau aku tahu akan rahasia suaminya dan sengaja menutupi dari dirinya. Lalu kata Binarsih, "Ya sudah, Wan, memang sebaiknya kamu jangan ikut campur masalah pribadi bos kamu. Dan syukurlah kalau kamu memang beneran gak tahu tentang hubungan bos kamu dengan wanita simpannya itu. Soalnya Bu Mita curiga kalau kamulah yang mengenalkan bos kamu dengan wanita itu, Wan," kata Binarsih. Saat itu, Binarsih menyodorkan kepadaku sebuah foto di HP miliknya. Aku kaget juga melihat kalau wanita yang dimaksudkan ternyata adalah Mbak Sari, yang selama ini ku kenal sebagai istri dari Bang Rudi, seorang petugas security di kantornya bosku. Dalam foto itu, Mbak Sari sedang duduk di samping bosku yang merangkulkan tangan padanya sehingga kelihatan cukup mesra. "Ini nih, Wan, wanita pelakor itu. Apakah kamu mengenalnya, Wan?" tanya Binarsih. "Oh enggak, Bik. Saya sama sekali nggak mengenalnya. Bahkan saya baru melihatnya di foto ini, Bik," jawabku berpura-pura tak mengenalnya. "Ya sudah, Wan. Bagus deh kalau gitu. Berarti kamu beneran gak ada hubungannya sama rahasianya bos kamu yang nikah lagi," kata Bu Mita
Dia ingin bertemu kamu, Wan. Bibik hanya disuruh memastikan saja kalau kamu gak ada kaitannya dengan masalah ini. Dan kalau kamu memang gak tahu menahu akan hal ini, Bu Mita nyuruh Bibik mengajak kamu kembali ke rumahnya. Bu Mita mau membicarakan sesuatu sama kamu, Wan, kata Bik Narsi. Sore itu, Bik Narsi mengajak aku untuk mengantarkan pulang ke rumah bosku, sebab Bu Mita ingin berbicara dengan aku. Tapi ku bilang padanya, "Maaf Bik, saya sebenarnya mau pulang kampung dan saya juga sudah mengabari ibu saya kalau saya mau pulang untuk membawakannya uang gaji saya. Lagi pula saya ini kan sudah dipecat oleh istrinya bos saya," kataku kepada Bik Narsi. Namun wanita bertubuh subur itu malah memaksa aku. Katanya, "Pokoknya Bibik harus kembali ke rumah Bu Mita bersama kamu, Wan, karena perintahnya Bu Mita seperti itu sama Bibik. Kamu kan bisa mengirimkan uang untuk ibu kamu via transfer saja, Wan. Lagian, zaman sudah canggih, kok masih manual saja kamu ini? Atau jangan-jangan kamu sudah punya bini ya, Wan, di kampung halaman. Makanya kangen pingin pulang kampung. Kamu itu memang terlaluan. Kalau benar kamu sudah punya bini di kampung, ngapain waktu malam itu kamu tegas seperti itu sama Bibik? Apa kamu gak paham bagaimana perasaan seorang wanita kalau sudah memberikan sesuatu sampai seperti itu kepada seorang lelaki?" Bik Narsi seketika ngomelin aku, sambil tangannya memegang tanganku seolah aku gak boleh pulang ke kampungku. Ku bilang padanya, "Beneran Bik, saya masih bujangan dan belum menikah, apalagi punya anak dan istri di kampung halaman. Tapi memang saya ingin pulang karena kangen pada ibu dan adik-adik saya, sebab sudah hampir setahun di kota saya, belum pernah pulang Bik." Saat itulah kukatakan pada Bik Narsi bahwa aku memang masih bujangan, namun aku akui, aku bukan lagi seorang perjaka. Kalau Bibik mengungkit masalah yang malam itu, perlu Bibik ketahui kalau Bibik adalah wanita pertama dalam hidup saya yang sudah berhasil mengambil keaslian saya, ujarku. Tapi bukankah malam itu Bibik yang meminta semuanya kepada saya dengan alasan Bibik sedang teringat dan gak bisa menahan kerinduan Bibik terhadap suami dan anak-anak Bibik di kampung? Lagi pula, walau malam itu kita sudah melewati batasannya, saya tetap gak mungkin juga bisa memiliki ataupun dimiliki oleh Bibik, karena Bibik masih memiliki anak dan suami di kampung. Tambahku, wajah Bik Narsi seketika berubah mendengar ucapanku. Dia malah menangis setelah aku mengatakan hal itu. 6 bulan yang lalu, genap 6 bulan aku bekerja pada bosku, aku dan Bik Narsi memang sempat khilaf hingga kami melakukan hal yang seperti itu. Aku ingat benar, saat itu aku baru saja mengantar bosku dan istrinya ke bandara. Karena Pak Heru mengajak Bu Mita istrinya untuk liburan ke Pulau Dewata di Bali. Sesampai di rumah bosku, aku kemudian menaruh mobil di garasi dan berniat pulang ke rumah kontrakanku. Namun, malam itu, Bik Narsi menghampiriku dan meminta aku untuk menginap saja di rumah bosku. Lagi pula, bosku sama istrinya sudah berangkat liburan ke Bali, dan Bik Narsi sendirian menjaga rumah bosku. Alasan Bik Narsi saat itu, dia takut kalau harus sendirian dan memintaku untuk menemaninya selama bosku dan istrinya sedang liburan ke Bali. Di malam pertama, aku menginap di rumah bosku. Aku tidur di sofa ruang keluarga, dan tidak ada sesuatu yang terjadi di antara kami. Namun, pas malam kedua, aku terbangun dari tidurku karena merasakan ada orang lain yang sedang berada di dekatku. Saat itu, aku terkejut karena menyadari orang lain itu adalah Bik Narsi yang duduk bersimpuh di lantai di dekat sofa di mana aku tidur. Bik Narsi mengenakan gaun tidur yang lumayan pendek di atas lututnya, tanpa memakai hijab yang biasanya dipakai olehnya. Dia kelihatan sangat sibuk saat itu dan berusaha membuat senang hatiku.
Big Narsi sempat kaget ketika menyadari aku kebangun dari tidurku. Namun, dia cuma tersenyum dan berkata kepadaku, "Maaf ya Wan, Bibik bikin kamu kaget. Kamu diam saja deh Wan. Lanjutin saja mimpi indahnya, biar Bibik menyenangkan hatimu malam ini Wan," bisiknya padaku. Jujur saja, hingga usiaku 22 tahun, aku belum pernah diperlakukan sebaik itu. Apalagi selama ini, aku sama sekali belum pernah memiliki hubungan dekat dengan seorang wanita dalam hidupku. Ketika berangkat merantau ke kota pun, ibuku berpesan padaku agar aku fokus mencari kerja dan mencari rezeki di kota demi biaya hidup dan pendidikan ibu dan kedua adikku di kampung halaman. Pesan dari ibuku itu membuat aku tidak pernah memikirkan wanita, apalagi masalah asmara selama aku bekerja di kota ini. Namun, malam itu, Big Narsi sudah merubah sebuah pendirianku, hingga akhirnya aku pun menuruti semua keinginan Big Narsi malam itu. Saat kami mengenang kembali apa yang terjadi malam itu, wajah Big Narsi menjadi berubah merona menahan malu di hadapanku. Lalu kutanyakan padanya, "Sebenarnya siapa yang menyuruh saya kembali ke rumah bos saya, Big? Apa benar Bu Mita yang meminta saya kembali? Atau ini hanya alasan Bibik agar saya bisa kembali mengulangi seperti malam itu sama Bibik?" Tanyaku. Big Narsi terdiam, namun akhirnya dia tersenyum dan mengaku kalau sebenarnya memang Bu Mita yang memintaku datang ke rumahnya karena ingin bicara. Tapi apa salahnya sih, Wan? Kalau sekalian Bibik menjalankan perintah Bu Mita sekalian, Bibik ingin kamu balik lagi ke rumah bos kamu. Apa kamu enggak kangen sama Bibik, Wan? Tanyanya lirih. Big Narsi memang sudah berusia 40 tahunan, perawakannya pun nampak sudah melar agak gemuk. Maklum sudah punya 3 anak di kampung halaman. Tapi wajah Big Narsi lumayan cantik dan tidak membosankan bila dipandang berlama-lama. Selain itu, selama ini dia juga sangat baik kepadaku dan orangnya juga sangat enak dan nyambung bila diajak ngobrol tentang apa saja. Mendengar pertanyaan Big Narsi, apakah aku tidak kangen padanya? Jelas saja aku nggak bisa menjawabnya. Aku hanya terpaku menatap wajah Big Narsi saat itu dan hanya bisa mengangguk membalas senyumannya. "Ih, kamu memang bikin sebel dan bikin kesal hati Bibik, Wan. Tapi kamu juga bikin Bibik jadi baper deh kalau seperti ini," kata Big Narsi sambil mencubit lenganku. "Ya udah deh, kalau kamu belum mau kembali ke rumah bos kamu, biar Bibik yang akan menginap di rumah kontrakanmu. Bibik akan menunggu sampai kamu mau untuk kembali ke sana dan menemui Bu Mita. Sekarang Bibik tutup pintunya ya, Wan. Nggak enak kalau ada yang melihat kamu membawa wanita ke kamarmu," ujar Big Narsi. Entah gimana ceritanya, malam itu Big Narsi malah menginap bersamaku dengan alasan ingin menunggu diriku sampai mau kembali ke rumah bosku. "Tapi Big, kalau Bu Mita menanyakan Bibik gimana nantinya?" tanyaku. "Sudah santai aja, Wan. Bibik kan bisa bilang ke Bu Mita kalau Bibik belum menemukan alamat rumah kontrakan kamu," balasnya. "Tapi, Bik, apa Bu Mita nggak akan curiga jikalau Bibik nggak pulang ke rumahnya?" tanyaku lagi. Big Narsi cemberut, lalu sedikit melotot kepadaku dengan wajahnya yang imut dan manja. "Ih, kamu ini nanya terus, Wan. Kalau kita ngobrol terus, kapan mulai itunya ah?" ketus Big Narsi yang langsung saja seperti itu terhadapku. Aku sangat menyadari kalau apa yang sudah kulakukan bersama Big Narsi tentu saja salah dan akan sangat melukai perasaan suami dan anak-anaknya di kampung halaman. Tapi dari pengalaman bersama Big Narsi, aku jadi memahami bahwa kasih sayang dan kesetiaan seorang wanita terkadang bisa pupus dikalahkan oleh ambisi dan keinginan pribadinya.
Aku hanya bisa memandang Big Narsih yang kembali melangkah mendekatiku di pembaringan setelah dia menutup dan mengunci pintu kamar kontrakanku. Aku tak bisa menolak ketika Big Narsih mendorong bahuku hingga rebah. Kemudian, dia menyusul rebah di tepi pembaringanku. Nggak apa-apa kan, Wan, kalau Bibik menginap di rumahmu. Lagi pula, Bibik bosan bekerja terus di rumah majikan Wan. Tanyanya sambil menatap dengan sorot mata yang membuat debaran jantungku jadi tak menentu. Iya, Bik, tapi jangan lama-lama. Saya khawatir kalau ibu kos saya datang karena kemarin saya sempat bilang kalau saya mau pulang kampung, balasku. Sudah santai saja, Wan. Lagian ini kan sudah malam, gak mungkin ibu kos kamu kesini. Kalaupun dia kesini, kamu kan bisa bilang kalau Bibik ini saudara ibumu yang sedang berkunjung menengok kamu di kota ini. Bisik Big Narsih membantah argumentasiku. Big Narsih sepertinya sangat memahami jika saat itu sudah mulai ada suatu perubahan pada diriku yang aku sendiri tak bisa untuk mengendalikan perubahan yang semakin lama semakin besar itu. Sebagai wanita yang sudah cukup berusia, pengalaman hidup Big Narsih sudah cukup banyak. Apalagi rumah tangganya bersama suami di kampung sudah memasuki 20 tahunan. Pahit dan manis, kehidupan rumah tangga membuat Big Narsih dengan mudah menangkap semua perubahan pada diriku. Dia tersenyum melihat perubahanku, lalu menatap wajahku sambil berbisik lirih padaku. Kamu bilang gak kangen sama Bibik, Wan, tapi kok cepat sekali berubah seperti ini? Padahal belum lama kita bicarakan masalah bos kamu, tapi kamu kok sudah berubah seperti ini, Wan? Bisiknya. Aku jawab, maaf Bik, saya sebenarnya khawatir jika saya sampai mengulangi lagi bersama Bibik. Apakah ini bukan sebuah kesalahan yang akan membuat sedih suami dan anak-anak Bibik di kampung? Balasku. Lupakan dulu siapa diriku dan siapa kamu, Wan. Lagi pula, sudah sangat lama Bibik gak pernah pulang kampung dan bertemu suami dan anak-anak Bibik. Bibik gak ingin berlama-lama larut dalam jiwa yang merana seperti bumi tawan. Sebab Bibik juga gak tahu apakah suami Bibik di kampung pun bisa menjaga kesetiaannya dan tidak kepincut dengan wanita lain karena sudah sangat lama kami tak pernah bertemu. Timpal Big Narsih. Aku berusaha menyanggah ucapan Big Narsih, namun dia pun terus saja membantah dan mendebat ucapanku dengan argumentasi yang dibangunkannya. Hingga malam itu, kami pun mulai beradu argumentasi, beradu pendapat dan pikiran kami masing-masing. Sementara, tanpa sadar, kami pun mulai beradu kasih sayang, berbagi keringat kebahagiaan, dan tak memikirkan lagi masalah rumah tangga bosku yang sedang berantakan. Pembicaraanku dengan Big Narsih terus mengalir seiring detak jarum, jam yang semakin lama mengantarkan waktu semakin larut malam. Big Narsih seperti ingin meluapkan emosinya yang selama ini dipendam. Suaranya sesekali melengking tinggi, namun sesekali lirih nyaris tak terdengar. Aku hanya bisa menerima emosi dari Big Narsih dan terus saja mendengar ocehannya. Terkadang dia memukul bahuku, mencubit aku, dan mencambak rambutku dengan kesal sambil berkata padaku, "Kamu bandel, Wan. Kamu bandel banget sudah membuat Bibik sampai baper seperti ini. Bibik sebel dan kesal sama kamu, Wan, tapi Bibik gak bisa membohongi perasaan Bibik, Wan. Bibik mulai suka dengan gayamu, Wan." Big Narsih mengatakan dirinya tak ingin menerima nasib seperti Bumita majikannya, di mana Pak Heru suaminya malah nikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Bumita. Dia tak ingin suaminya di kampung halaman bisa saja kepincut dengan wanita lain karena sudah sekian lama ditinggalkan oleh Big Narsih bekerja sebagai pembantu di kota. Lebih baik Bibik yang duluan seperti ini bersama kamu, Wan,
daripada menanggung kecewa dan sakit hati seperti Bumita yang ternyata suaminya diam-diam menikahi wanita lain. Apakah Bibik bersalah jika melakukan hal yang sedemikian rupa, Wan? Kata Bik Narsi. Ku jawab, entahlah Bik, saya tak bisa menjawabnya karena saya sendiri belum pernah berumah tangga, Bik. Kataku. Ih, kamu memang bandel, Wan. Ya udah, gak perlu dijawab. Yang penting, tolong antarkan Bibik Wan bahwa Bibik malam ini meraih impian Bibik Wan. Pintanya. Ku biarkan saja Bik Narsi melampiaskan semua emosi dan ambisinya. Karena aku paham begitulah wanita yang tak ingin menyakiti hati pasangannya, namun segera berubah jika mengetahui bahwa pasangannya telah berdusta dan mengkhianati cinta dan kasih sayangnya. Sementara, dalam batinku, aku jadi memikirkan Mbak Sari, istri dari Bang Rudi petugas security di kantor bosku. Apa benar bosku diam-diam menjalin hubungan asmara dengan istri anak buahnya sendiri? Dan apa benar Mbak Sari setega itu menduakan Bang Rudi suaminya? Seingatku, aku pernah diminta oleh bosku untuk mengantar bosku ke rumah Bang Rudi. Alasannya, dia ingin menjenguk Bang Rudi yang saat itu sedang sakit. Sekalian bosku hendak menyerahkan uang untuk membantu biaya perawatannya. Ketika itu, bosku meminta aku menunggu di mobil, sementara bosku masuk ke rumah Bang Rudi. Saat itu, aku sempat melihat Mbak Sari, istri Bang Rudi, yang membukakan pintu dan menyambut kedatangan bosku. Apakah itu yang menjadi awal terjalinnya hubungan tak wajar antara bosku dengan istri Bang Rudi itu? Berbagai pertanyaan mulai mengusik pikiranku. Namun, aku segera tersentak dari lamunanku ketika Bik Narsi kembali mencambak rambutku. Jangan diam saja, Wan. Kenapa malah melamun? Cepat antarkan Bibik, Wan. Bibik sudah hampir sampai sebentar lagi. Kulihat wajah Bik Narsi melepas segurat senyum kebahagiaan saat mengatakan hal itu, sembari memintaku melanjutkan pembicaraan yang kami lakukan. Iya, Bik, teruskan saja bicara. Saya akan mendengarkan sampai Bibik selesai. Jawabku. Tak lama kemudian, suara Bik Narsi kembali melengking cukup tinggi, namun kemudian berangsur lirih dan terdiam. Di saat bersamaan, rintik hujan mulai terdengar di luar rumah kontrakanku ketika jam dinding menunjukkan angka tepat pukul 1 malam. Kubiarkan Bik Narsi kembali rebah di sampingku, bersama suara nafasnya yang mulai berangsur menuju normal kembali. Makasih ya Wan, kamu bandel, tapi Bibik senang bisa seperti ini. Bibik benar-benar sampai baper sekali di dekatmu, Wan. Bisik Bik Narsi. Ku jawab, iya Bik, saya juga berterima kasih karena Bibik sudah menceritakan semua padaku. Sehingga saya mengerti apa alasannya sampai Bumita tega memecat saya dari pekerjaan saya. Balasku, saya juga berterima kasih karena Bibik sudah mengajak saya dan memberikan pengalaman hidup yang tak mungkin saya lupakan, Bik. Tambahku, malam itu seharusnya kami sudah beristirahat, sebab biasanya kami harus bangun pagi untuk bekerja. Bik Narsi adalah pembantu di rumah bosku, sedangkan aku adalah sopir keluarga bosku. Tapi malam itu, aku dan Bik Narsi seperti sepasang pekerja yang tengah santai menikmati liburan. Tak peduli apakah esok kami akan bangun kesiangan, tak mau lagi memikirkan masalah pekerjaan dan masalah rumah tangga majikan. Keesokan harinya, aku terbangun karena Bu Marni ibu kosku mengetuk pintu kamar kontrakanku. Kulihat Bik Narsi sudah rapi dan sudah mandi keramas. Dia membukakan pintu dan ngobrol dengan Bu Marni ibu kosku di ambang pintu. Kepada ibu kosku, Bik Narsi mengatakan kalau dia adalah adik ibuku dari kampung yang baru saja sampai di tempatku semalam ketika hujan deras. Waduh, iya Jeng, kalau begitu si Wawan gak jadi pulang kampung toh karena ada Bibik yang datang, kata ibu kosku. Iya Jeng, Wawan biar saja tetap di kota, lagian ibunya juga baik-baik saja kok di kampung,
balas Big Narsi. Setelah Big Narsi datang ke rumah kontrakanku dan menyampaikan pesan dari istri bosku, aku akhirnya memutuskan untuk menuruti saran dari Big Narsi. Aku sendiri gak paham apa yang akan terjadi bila aku kembali ke rumah bosku dan bertemu dengan istri bosku. Tapi setidaknya masih ada harapan bagiku agar aku bisa kembali diterima bekerja di rumah itu. Sebab aku memang sama sekali tak pernah tahu akan kebohongan bosku selama ini. Aku hanya berharap bisa kembali bekerja demi menafkahi ibu dan 2 adikku di kampung halaman. Begitulah kisahku kawan. Semoga bisa dipetik hikmahnya dan bisa menghibur kalian. Aku akan melanjutkan ceritaku nanti, jikalau memang banyak yang tertarik untuk menyimak kelanjutan kisah hidupku ini. Terima kasih sudah mendengar kisahku dan sampai jumpa lagi kapan-kapan. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.